teman-teman Gen Z, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Pujolia dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Kota Serang. Saat ini saya ingin memenuhi tugas 3 mata kuliah Public Speaking dengan berpidato yang berjudul Kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental pada Gen Z usia 17 sampai 21 tahun. Mari kita bahas fakta yang mengejutkan tapi sangat nyata di zaman sekarang. Berdasarkan survei, sekitar 42% Gen Z telah didiagnosis dengan kondisi kesehatan mental yang lemah. Dan survei lain juga menunjukkan bahwa hampir 90% dari kita para Gen Z pernah mengalami satu gejala stres seperti merasa panik yang berlebihan. Teman-teman, ini bukan sekedar angka. Ini adalah bukti yang nyata bahwa kita generasi yang tumbuh di era digital dan biasanya disebut dengan Gen Z dihadapkan pada tekanan-tekanan yang tidak pernah dialami generasi sebelumnya. Kita dibebani oleh deadline, tekanan, dan tuntutan untuk selalu happy dan produktif di media sosial. Hari ini kita akan fokus membahas pada satu hal, yaitu tentang kesadaran. Mengapa pentingnya untuk berhenti menyepelekan kesehatan mental? Ini bukan tanda kalau kita lemah, tapi sebagai pondasi agar kita bisa meraih semua impian yang kita punya. Mari kita ulik bersama kenapa Gen Z disebut generasi yang suka panik berlebihan. Ada 3 faktor utama yang kita hadapi pada anak SMK Negeri 3 Cilegon di usia 17 hingga 21 tahun. FOMO dan media sosial. Kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial. Media sosial membuat kita merasa kurang bersyukur dan insecure karena kita selalu melihat cover orang lain. Dituntut harus selalu sibuk. Sejak kuliah atau bahkan SMK, kita sudah dituntut untuk harus sukses dan harus multitalenta. Hasilnya menimbulkan ekspektasi tinggi dari diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, hal ini juga membuat kita merasa stres dan merasa bersalah saat istirahat. Masalah global dan ekonomi. Kita hidup di tengah krisis iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan persaingan kerja yang semakin tinggi. Rasa takut terhadap masa depan ini yang membuat kita jadi lebih pesimis dan menambah tekanan pada mental. Kita masih sering mendengar perkataan dari orang lain seperti, "Ah, gitu doang lebay," atau "semua juga stres, kamu aja yang mental tempe." Masalah kesehatan mental bukanlah hal yang drama. Masalah ini nyata dan dapat mempengaruhi fisik kita. Contohnya seperti insomnia, gangguan pola makan, atau sakit kepala yang berlebih. Menyisihkan waktu untuk merawat mental, mencari bantuan profesional seperti ke psikolog, atau sekedar berani bercerita, itu semua adalah tanda kalau kita kuat. Itu namanya sadar dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Kita harus menjadi generasi yang lebih terbuka dan lebih baik dalam mengakses informasi dan bantuan. Seperti yang telah banyak kita lakukan saat diagnosis ringan melalui internet. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita bisa menerapkan digital detox cerdas, yakni kalian tidak perlu benar-benar menghilang dari media sosial, tapi cukup dibataskan, matikan notifikasi yang tidak penting, dan stop scrolling media sosial dengan mematikan handphone atau laptop minimal 30 menit sebelum tidur. Selain itu, pilih orang yang bisa kalian percaya. Hal ini sangat penting untuk mengatasi stres yang berlebih. Terakhir, prioritaskan diri sendiri. Bukan dengan membeli barang yang mahal, dengan berani bilang tidak ke hal-hal yang menguras energi, dan kita harus punya waktu untuk recharge energi tanpa rasa bersalah. Teman-teman Gen Z, ini pesan penutup saya. Kita merupakan generasi yang punya akses informasi tak terbatas dan lebih terbuka dalam diskusi. Kita sudah tahu betapa rentannya kita terhadap mental. Sekarang, saatnya dari real talk menjadi real action. Perlu diingat, kesehatan mental kalian adalah modal utama untuk masa depan. Kalian tidak akan bisa menjadi yang terbaik, kreatif, dan adaptif kalau pikiran kalian terus-menerus panik dan kelelahan. Mari kita bersatu untuk menciptakan lingkungan yang peduli dengan kesehatan mental, baik di kampus, sekolah, maupun di media sosial. Kalau kalian ada yang merasa down, segera untuk mencari bantuan. Itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari proses penyembuhan dan penguatan diri sendiri. Kalian tidak sendirian. Jadilah generasi yang kuat karena berani mengakui kerapuhannya. Terima kasih banyak. Stay safe, stay sane, and keep fighting for your mental peace.